Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Zeni, NIM 19016027 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis teks yang termasuk kategori kurikulum 2013. Di sini saya membuat ada 5 jenis teks yang akan saya jelaskan, yaitu teks biografi, teks prosedur, teks narasi, teks observasi, dan teks eksposisi. Dari jenis-jenis teks ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan struktur serta contoh dari masing-masing teks ini. Pertama, teks biografi. Pengertian dari teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau seorang tokoh selama di masa hidupnya. Ciri-ciri dari teks biografi ini yaitu berisi informasi berdasarkan kenyataan pada diri tokoh. Kedua, berisi pengalaman hidup seseorang tokoh untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, mempunyai struktur yang jelas. Struktur dari teks biografi ini ada 3. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan tokoh yang sedang dikisahkan atau diceritakan. Kedua, bagian peristiwa dan masalah. Bagian peristiwa dan masalah berisi kejadian-kejadian atau peristiwa yang sudah pernah didapati atau dihadapi oleh seseorang tokoh tersebut. Ketiga, reorientasi. Reorientasi ini adalah bagian yang berisikan penutup, yang di dalamnya berdasarkan mengenai pandangan penulis terhadap tokoh tersebut. Baiklah, saya akan memberikan contoh teks biografi. Raden Ajeng Kartini. Bagian orientasi. Raden Ajeng Kartini sering disebut dengan sebutan Ibu Kartini. Lahir pada tanggal 21 April 1879. Salah satu yang diwariskan oleh keluarganya yaitu pendidikan. Kartini pernah merasakan duduk di bangku sekolah dasar hingga ia tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan membuatnya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagian peristiwa dan masalah. Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya dia menikah, atau istilahnya dipingit. Untuk menghilangkan rasa jenuhnya, Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca buku ilmu pengetahuan yang ia punya. Hobinya suka membaca, menjadi rutinitas harian Kartini. Bahkan,
Dia tidak segan untuk bertanya kepada ayahnya bila ada hal-hal yang tidak dipahami atau ada hal yang tidak dia mengerti. Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Meskipun dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat. Pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama dan anak satu-satunya. Kartini adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensi dengan teman-temannya di Belanda kemudian dibukukan oleh Abben Donon dengan judul Don Briefman Tullage, yang dibiasakan dengan habis gelap terbitlah terang. Kemudian bagian reorientasi. Sesuai dengan Kepres nomor 108 tahun 1964, Kartini resmi diberi gelar menjadi seorang pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Kepres ini juga menetapkan tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Nama Kartini kini diabadikan sebagai nama jalanan di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya kota-kota di Indonesia, melainkan di kota-kota Belanda, seperti di kota Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem. Dan bahkan W.R. Supratman membuat lagu untuk mengenang jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini. Lagunya berjudul yaitu Ibu Kita Kartini. Itulah contoh dari teks biografi. Selanjutnya, teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu secara berurutan atau secara runtut dari awal sampai akhir. Ciri-ciri dari teks prosedur ini adalah: pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Kedua, memakai kata kerja aktif. Ketiga, menggunakan kata hukum untuk mengurutkan kegiatan yang dilakukan. Keempat, memakai kata keterangan dalam menyatakan cara atau langkah. Struktur teks prosedur ada 3. Pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan berisikan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, bagian material. Pada bagian material ini berisi terkait bahan, alat, atau material-material yang digunakan. Ketiga, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini yaitu tentang langkah-langkah atau cara-cara, bahkan tahap-tahap yang perlu dilalui agar memperoleh hasil sesuai dengan tujuan. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari teks prosedur ini. Untuk membuat telur mata sapi. Bagian tujuan. Telur mata sapi adalah makanan atau masakan yang disukai oleh anak-anak, yang bertujuan untuk atau bermanfaat untuk mengenyangkan perut. Bagian material. Bagian material di sini yaitu berupa bahan dan alat yang digunakan. Pertama, bahan. 1. Buah telur. Kedua, garam secukupnya. Ketiga, mentega. Keempat, wortel. Kelima, raiko atau bumbu penyedap rasa lainnya. Alat.
kompor, telepon, spatula, piring, dan pisau. Kemudian bagian ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat telur mata sapi yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, letakkan telepon di atas wajan. Ketiga, nyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu besar. 4. Masukkan mentega ke dalam telepon dan aduk hingga meleleh. Kelima, ambil telur dan pecahkan ke dalam telepon. Selanjutnya, tambahkan garam atau raiko secukupnya. Kemudian, apabila telur sudah matang, matikan kompor dan angkat telepon. Seterusnya, tiriskan telur sampai menteganya hilang. Selanjutnya, letakkan telur di atas piring. Kemudian, tambahkan topping wortel atau potong wortel dengan pisau sesuai dengan selera masing-masing. Terakhir, telur mata sapi siap dihidangkan dan siap disantap. Itulah contoh dari teks prosedur. Selanjutnya, teks narasi. Pengertian dari teks narasi adalah sebuah teks yang berupa karangan fiksi maupun non-fiksi yang menceritakan atau menjelaskan tentang suatu peristiwa berdasarkan dari urutan waktu atau urutan kejadian. Ciri-ciri dari teks narasi ini yaitu: pertama, berisikan tentang suatu cerita, kisah, atau suatu kejadian. Kedua, dapat bersifat non-fiksi dan dapat pula bersifat fiksi. Ketiga, memiliki kronologis cerita yang jelas, yaitu berurutan atau secara runtut. Keempat, memiliki tujuan yang memberikan informasi kepada pembaca. Struktur dari teks narasi ini ada 4. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian yang berisi pengenalan tokoh, setting, latar, atau berbagai komponen yang mengawali sebuah cerita. Kedua, komplikasi. Bagian komplikasi adalah bagian yang memuat problem atau pokok permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian yang mana isinya jalan keluar atau untuk memecahkan masalah yang ada di dalam komplikasi tadi. Yang keempat, koda. Koda disebut juga dengan kesimpulan, yaitu bagian akhir cerita atau ending dari sebuah peristiwa, yaitu dapat sedih, bahagia, dan dapat pula mengharukan. Baiklah, saya akan memberikan contoh teks narasi ekspositori, yaitu tentang Andrea Hirata. Bagian pertama itu orientasi atau pengenalan. Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung tanggal 24 Oktober 1982. Andrea Hirata merupakan anak keempat. Ayahnya bernama Seman Said Harunia dan ibunya bernama N.A. Mastura. Bagian kedua, komplikasi. Andrea Hirata dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin. Letak desa di tempat ia lahir berada di pelosok Pulau Belitung. Keterbatasan yang ia alami sewaktu kecil cukup mempengaruhi pribadinya. Dari keterbatasan di sekelilingnya,
ia mendapatkan motivasi dalam menjalani kehidupan. Ia memiliki bakat menulis cerita. Kemampuan menulisnya mampu menghasilkan novel yang pernah menjadi legenda pada zamannya. Bahkan beberapa karya novelnya diangkat menjadi cerita film layar lebar. Berkat hasil karyanya, ia menjadi banyak dikenal orang. Selanjutnya bagian revolusi. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian asli yang diberikan kedua orang tuanya. Orang tuanya memberi nama Akil Barudin ketika ia lahir. Ia mengganti nama pemberian orang tuanya dengan Wadud. Kemudian bagian koda atau ending. Kembali menggantinya nama dengan Andrea Hirata Seman Said Harun sejak ia remaja. Hal ini dikarenakan ia merasa terbebani dengan nama tersebut. Sampai akhirnya orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Andrea Hirata daripada nama lahirnya. Itulah contoh dari teks narasi. Selanjutnya, teks hasil observasi. Pengertian dari teks hasil observasi yaitu teks yang berisi laporan atau penjabaran umum tentang sesuatu yang berupa dari hasil pengamatan atau observasi. Ciri-ciri teks hasil observasi ada 4. Pertama, bersifat objektif. Maksudnya, disusun berdasarkan keadaan objek berdasarkan pengamatan. Kedua, bersifat faktual. Faktual yaitu disusun berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Ketiga, bersifat sistematis. Sistematis yaitu secara berurutan. Yang keempat, ada objek. Objek yaitu dapat berupa objek tunggal seperti tumbuhan, manusia, ataupun hewan. Struktur dari teks hasil observasi ada 3. Pertama, pernyataan umum. Bagian pernyataan umum berisi keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, baik itu ada nama Latin, asal-usul, atau kelas. Kedua, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini mengandung rincian yang dilaporkan, baik itu ciri-ciri, perilaku, karakteristik, dan sebagainya. Yang ketiga, bagian kesimpulan. Biasanya, kesimpulan ini berisi atau mengandung ringkasan umum yang dilaporkan. Selanjutnya, contoh dari teks hasil observasi. Contoh teks hasil observasi anggrek bulan. Bagian pernyataan umum. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebat. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Bagian deskripsi atau bagian manfaat. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Anggrek bulan mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga lainnya. Anggrek bulan salah satu yang dapat hidup atau tumbuh hanya dengan digantungkan, sehingga tidak banyak membutuhkan ruangan. Kemudian bagian kesimpulan atau bagian penutup. Cara budidaya anggrek bulan termasuk sangat mudah, yaitu hanya dengan cara
menyetek atau dengan cara penyebaran biji. Media yang digunakan dapat berupa karang kayu, serabut kelapa, atau potongan batang pohon. Juga bisa digunakan batu bata. Itulah contoh dari teks hasil observasi. Selanjutnya, teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat mengenai gagasan suatu topik. Ciri-ciri dari teks eksposisi ada 4. Pertama, berisi informasi tentang pengetahuan yang akan didapatkan oleh pembaca. Kedua, bersifat objektif dan netral. Ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan penyampaiannya di dalam bacaan tersebut secara lugas. Keempat, penjelasan diikuti dengan data-data yang akurat di dalam bacaan tersebut. Unsur dari teks eksposisi ada 4. Pertama, judul. Judul yaitu gambaran tentang sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kedua, tesis. Tesis adalah bagian yang berisi perkenalan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah bagian yang berisikan argumen atau pendapat atau alasan yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Keempat, simpulan. Simpulan yaitu berisikan penegasan ulang atau kesimpulan dari argumentasi tersebut yang disajikan berdasarkan struktur-struktur yang ada sebelumnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari teks eksposisi. Judul yaitu membuang sampah sembarangan. Kemudian bagian tesis. Di zaman milenial seperti sekarang ini, membuang sampah sembarangan seperti di sungai-sungai seolah adalah hal yang biasa atau lumrah. Banyak juga orang-orang yang membuang sampah asal-asalan di kota, sehingga mengakibatkan beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah, dan saat hujan sungai terhambat akan mengakibatkan banjir. Bagian argumentasi. Sudah banyak pengamat yang menyimpulkan bahwa manusia yang membuang sampah di sungai setiap tahun terus-menerus bertambah. Manusia juga belum pernah kapok dengan membuang sampah di sungai yang mengakibatkan banjir karena tingkah laku mereka sendiri, dan banyak korban jiwa juga karena banjir. Tidak hanya banyak yang terluka, tetapi juga banyak yang meninggal dunia karena banjir ini. Namun, hal tersebut tidak menyadarkan mereka agar untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Kemudian bagian simpulan atau penegasan ulang. Seharusnya setelah mengetahui bencana yang terjadi karena ulah mereka sendiri, mereka seharusnya sudah sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan atau di sungai-sungai agar tidak merugikan diri sendiri, banyak orang dan lingkungannya, agar air sungai tidak tersumbat dan saat terjadi hujan tidak terjadi bencana banjir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam, kau berkorban